Sudah hampir sewindu, program tol laut berjalan dalam melayani distribusi barang hingga ke pelosok. Pada tahun 2015, program ini dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan atau Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut DJPL, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Umum Ditlala, dan memberi penugasan kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI. Dari trayek H1 ini Bang, tentu dampaknya pasti banyak ya, karena memang ke angkutan tol laut ini tuh benar-benar satu solusi buat pengusaha kecil yang nggak punya modal besar. Kenapa? Karena mereka pasti memikirkan biaya untuk ongkos pengiriman aja. Dengan tol laut saat ini, dengan ongkos pengiriman yang disubsidi, berarti kan mereka bisa nih pengusaha kecil dengan modal terbatas untuk memaksimalkan muatannya dikirim ke pelabuhan di Pulau Jawa, misalnya ke Surabaya. Dari program tol laut tersebut, manfaatnya sudah dirasakan langsung oleh salah satu pengusaha arang yang mengatakan semenjak ada tol laut menjadi lebih efisien dan harga lebih terjangkau. Sebelum tol laut itu kan banyak birokrasi juga, banyak apa itu Pak, waktu toh yang dibutuhkan. Dari sini harus bawa ke Bitung, ya. Dari Bitung nanti baru dipindahkan ke mungkin kontainer lain. Tapi kalau dengan adanya tahunnya ini langsung ke Surabaya, tol laut ini langsung ke Surabaya, itu lebih efisien Pak. Jadi dia waktu bisa cepat, barang aman, nggak ada istilahnya ketukar-tukar. Dari segi harga lebih murah tol laut ya. Kalau dari sini ke sana sudah berapa itu? Kalau masalah itu untuk saat ini 5 juta atau berapa Pak? Dari sini ke Bitung toh. Kalau ini kan tol laut ini mungkin 5,5 juta sampai 6 juta lah paling tinggi. Langsung Surabaya sudah. Begitu. Berdasarkan pernyataan oleh salah satu nakoda KM Logistik yang telah bekerja selama 9 bulan di PT PELNI, mengungkapkan pengalamannya yang membawa bahan-bahan pokok hingga aspal untuk dikirim ke Pulau Jawa. Saya nakoda KM Logistik Nusantara 2. KM Logistik Nusantara 2 dengan trayek Surabaya, Makassar, Tahuna, Nunukan, selanjutnya kembali lagi ke Surabaya. Kita saat ini muat 111 teus. 111 teus. Dan rata-rata yang kita muat adalah bahan-bahan pokok sembako seperti beras, gula, kadang ada juga aspal atau bahan-bahan material, minyak, ya, seperti itu ya yang kita bawa. Kalau muatan baliknya dari sini kita rata-rata bawa kayu, ikan, sama kadang-kadang ada kopra. Selain dari ongkos pengiriman yang terjangkau, menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Sangihe, Rifai Mahdang, menuturkan bahwa Kabupaten Sangihe berbatasan dengan negara Filipina, sehingga mobilitas seringkali terkendala dengan transportasi. Dengan adanya program tol laut ini, membuktikan dampak luar biasa yang dirasakan baik dari pengusaha-pengusaha kecil dan antusiasme masyarakat sekitar yang menyambut baik program ini. Geografis dari Kabupaten Kepulauan Sangihe ini berada di paling utara, berbatasan dengan negara Filipina, sehingga untuk mobilisasi barang itu terkendala dengan transportasi. Tetapi dengan adanya program tol laut ini, maka ketersediaan stok itu tetap ada, dan kami juga berterima kasih kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan dan PT PELNI selaku operator. Selama perjalanannya, program tol laut hadir untuk membangkitkan perdagangan serta membantu masyarakat, khususnya di daerah terpencil, tertinggal, dan terdepan, dan perbatasan atau 3TP. Harapan saya untuk tahun kedepannya itu program-program seperti ini jangan sampai ditiadakan. Meskipun ganti nama nggak apa-apa, tapi jangan ditiadakan karena ini sangat membantu sekali
bagi masyarakat. Sesuai dengan misinya dari pemerintah 3TP ya, kita melayani 3TP, jadi tertinggal, terpencil dan terluar, dan daerah-daerah pedalaman. Jadi artinya biar tidak ada ketimpangan ekonomi. Untuk depannya tol laut ini jangan sampai dirubah. Maksudnya ini kan sudah ada beban di NTT itu sudah kerjasama sama Marathus toh. Kalau bisa tol laut tetap berdiri sendiri lah Pak. Soalnya dengan arahan pemerintah tetap disubsidi begitu. Ya tol laut harus jalan terus lah. Maksudnya kan pengusaha butuh lah. Apalagi kita di daerah ini kan mungkin ya pengiriman kurang lah. Tapi bagus dibanyakin lah, ditingkatin lah pengirimannya. Untuk sekarang kan sementara ini kan dalam rutinnya tol laut ini 1 bulan 1 kali ya. Seandainya kalau dalam 1 bulan mungkin bisa 2 kali, mungkin kita agak lebih enak lah Bu. Dan ke depan mungkin kami mengharapkan kiranya tetap program tol laut ini tetap ada, kemudian bisa ditingkatkan lagi untuk pelayanannya. Layanan dari PLN-nya sendiri terhadap kontainer dan kepastian kapal, serta betul-betul pelabuhan singgah yang dilalui itu pelabuhan-pelabuhan yang membutuhkan, sehingga pengguna jasa bisa selain mendapatkan harga yang murah, mereka juga bisa mendapatkan layanan yang cepat untuk menghindari barang yang mereka kirim itu rusak. Masyarakat mengharapkan ke depannya, meskipun pemimpin nomor 1 Indonesia akan berganti, program tol laut ini terus dipertahankan, serta meminta agar pelayanan yang selama ini sudah baik akan diperbaiki hingga menjadi lebih baik. Dengan begitu, kehadiran tol laut selama hampir sewindu ini berkiprah dalam memberikan semangat kepada para pengusaha-pengusaha UMKM untuk terus mengembangkan usahanya dan meningkatkan perekonomian untuk daerahnya.